Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvianti Ramadhani, kelas Afita 3B, Fakultas Usuluddin Dakwah dan Komunikasi, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik aliran Jabariyah. Nah, yang pertama yaitu asal-usul aliran Jabariyah. Nah, golongan Jabariyah ini pertama kali muncul di Khurasan Persia pada saat munculnya golongan Qadariyah, yaitu kira-kira pada tahun 70-an Hijriah. Aliran ini dipelopori pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jahm bin Sufwan dari Khurasan. Dalam perkembangan selanjutnya, Faham al-Jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya Al-Husain bin Muhammad An-Najad dan Ja'ad bin Dirrar. Nah, mengenai kemunculan Faham al-Jabariyah ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan geokultural bahasa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dijunjung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Nah, lebih lanjut, Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Akhirnya, mereka banyak bergantung pada kehendak alam. Hal inilah yang membawa mereka kepada sikap fatalisme. Nah, yang kedua yaitu tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama, Jahm bin Safwan, yang kedua Al-Ja'ad bin Dirham, yang ketiga Husain bin Muhammad Al-Najjar, dan yang keempat Dirrar ibnu Ahmar. Nah, poin yang ketiga yaitu doktrin Jabariyah. Secara umum, doktrin aliran Jabariyah dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, fatalisme, yaitu manusia tidak mampu berbuat apa-apa, bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari Tuhan dan merupakan kehendak yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia tidak punya kehendak dan pilihan lain. Ajaran ini dikemukakan oleh Jahm bin Sufyan. Yang kedua yaitu surga dan neraka tidak kekal, dan tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu iman adalah makrifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati. Artinya bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardu dan melakukan dosa besar. Tetap dikatakan beriman walaupun tanpa amal. Yang keempat yaitu kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari segala sifat keserupaan dengan makhluknya, maka Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai makhluk adalah baru dari terpisah dari Allah, tidak dapat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keenam, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Teori ini dikemukakan oleh Al-Asy'ari yang disebut teori kasab. Sementara An-Najjar mengaplikasikannya dengan ide bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan, sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Yang ketujuh yaitu Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Pada intinya, pokok pemikiran Jabariyah adalah penafsiran perbuatan manusia secara mutlak. Mereka berkeyakinan bahwa manusia sama dengan benda mati yang segala perbuatannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak punya peran sedikit pun. Dan yang keempat yaitu perkembangan faham Jabariyah. Dilihat dari realitas yang ada, aliran Jabariyah masih tetap ada sampai sekarang.
Akan tetapi, bukan berbentuk kelompok seperti dulu. Pada zaman modern ini, hanya keyakinan secara individual saja. Pengaruh pola pikir Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari, banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini. Paham bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan, apapun penyebabnya manusia menjadi apatis. Menjalani hidup dengan rasa pesimis karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman azali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding dan pasrah terhadap apapun juga. Selain itu, yang lebih berbahaya apabila dia yang menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan. Selain itu, mereka selalu mencari kambing hitam dari segala kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang kelima yaitu perbedaan antara kedua aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Nah, aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat buruk maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Sedangkan aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Nah, sekian. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.